Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom bagi kita semua. Selamat Advent. Tuhan beserta kita. Wah, gak kerasa ya saudara-saudara, kita sudah memasuki masa Advent dan sebentar lagi kita akan tiba pada saat yang kita nanti-nanti. Loh, memangnya masa yang kita nanti apa, Nak? Apalagi kalau bukan Natal. Kan Advent itu berarti menantikan kelahiran Yesus, Mak. Bukan. Nih, dengerin apa yang Papa jelasin. Advent itu artinya menanti atau menunggu. Apa yang kita nanti? Yang kita nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab sebelum Yesus naik ke sorga, dia berjanji akan datang kembali. Kalau Natal bukan menanti, tapi kita mengingat. Apa yang kita ingat? Kita mengingat bahwa Yesus lahir ke dunia. Oh, jadi ternyata Advent bukan menanti kelahiran Yesus, tapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terus kapan Yesus datang untuk kedua kalinya, Pak? Sudah, supaya kita mengerti apa itu kedatangan Yesus, mari kita baca firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 1 sampai 11. Bacaan firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 1 sampai dengan 11. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisnya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus, dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Shalom, selamat pagi.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali bersama Renungan HKBP Bandung Reformanda hari Senin 1 Desember 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh ada, karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami tadi malam, dan saat ini kami boleh ada di hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan pengertian akan firman Tuhan dan kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Tema renungan, Tuhan mengasihani engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Walau terkadang harus ada amarah atau emosi yang meluap-luap ketika anak itu berbuat atau bertindak tidak baik. Tidak jarang harus memberikan hukuman pada anak tersebut supaya anak itu sadar akan kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali. Demikian juga halnya perlakuan Allah terhadap bangsa Israel. Mereka dihukum Allah atas ketidaktaatannya dan pemberontakannya terhadap Dia. Namun setelah hukuman itu berakhir, Allah akan bersegera untuk memulihkan mereka, membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Allah menyampaikan janjinya kepada bangsa itu. Engkau tidak akan menangis, Tuhan akan mengasihani engkau. Ia mendengar teriakmu dan ia akan menjawab. Pertolongan Tuhan itu nyata, asal kita meminta kepadanya, bukan kepada orang lain. Sebagaimana yang telah bangsa Israel lakukan, mereka meminta pertolongan kepada Mesir. Jangan sampai mereka mengulangi kesalahan yang sama. Mereka harus bertobat. Mereka juga harus meninggalkan berhala-berhalanya. Jika sudah demikian, seruan mereka akan didengar dan teriak mereka akan dijawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang Tuhan mengizinkan kesulitan dan pergumulan terjadi di dalam hidup kita. Bukan untuk membinasakan, justru mengingatkan kita supaya mendekat dan kembali ke jalannya. Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan sangatlah besar, jauh lebih besar dari murka dan amarahnya. Maka ketika kita berbalik kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, di sana Dia akan menunjukkan kasih-Nya, cintanya bagi kita. Air mata akan berakhir, diganti dengan tawa dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami. Kuatkan kami agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan dan mengikuti ajaran Tuhan untuk mengasihi. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.